Hmm, Gap year gak ya? Hi friends! Welcome to my video, cause Amazing Grace here. Sesuai dengan judul videonya guys, kenapa harus gap year? So, ini adalah beberapa alasan terbesar yang sudah aku alami dan yang sudah aku cari tahu juga di internet kenapa sebaiknya kita ambil gap year. So, tanpa berlama-lama, langsung kita bahas yuk. Oke guys, jadi alasan yang pertama adalah belum mengenal diri sendiri. Terutama ini bicara tentang jurusan kuliah ya guys. Jurusan kuliah. Jadi ya kalau teman-teman sebenarnya belum yakin ya jurusan kuliah apa yang akan diambil, menurut gue sebaiknya ambil gap year aja sih. Untuk kita bisa merenungkan apa yang akan bidang yang kita geluti, apa bidang yang akan kita geluti. Kayak gue pernah dengar cerita temen yang kayak dia tuh salah ambil jurusan. Nah, salah ambil jurusan terus ya gas aja gitu loh langsung kuliah. Nah, ternyata di tengah jalan perkuliahannya ini dia udah merasa kayak aduh ini bukan duniaku. Aku udah tertekan banget di sini dan merasa gak all out di jurusan itu gitu kan. Tapi terus dijalani lama-lama jadi beban. Padahal untuk mulai kuliah, untuk ya dunia perkuliahan itu kan membutuhkan uang yang tidak sedikit ya. Tambah lagi kalau misalnya dari luar kota harus bayar uang kos lagi. Jadi tuh menurut aku sangat sayang sekali saat kita menggeluti hal yang bukan bidang kita, tapi kita harus bayar uang banyak ke situ gitu loh. Padahal dengan menunggu 1 tahun kita bisa merenungkan apa yang menjadi hal yang kita sukai dan kita bakalan jadi versi terbaik diri kita di bidang itu. Aku rasa itu lebih worth it sih guys. Tambah lagi ya kalau misalnya kita bandingkan lagi, kalau misalnya kita gap year, kita bisa bisa bertanya ke orang yang lebih dekat sama kita. Contohnya orang tua kita. Orang tua kita kan mungkin bisa jadi referensi kita tentang ambil jurusan itu. Mungkin saran-saran mereka bisa membantu kita. Karena waktu SMA, kita kan memiliki banyak sekali kegiatan, entah itu les, organisasi, sekolah, itu kan udah makan waktu banget. Kita jadi sering banget ya berinteraksi sama orang-orang di sekitar kita. Tanpa kita sadari, kita kekurangan waktu berinteraksi dengan diri kita sendiri dan mempertanyakan sebenarnya gue ini mau jadi apa ke depannya gitu. Sebenarnya gue mau survive di bidang apa yang gue gak bakal pernah berpikir, yang gue gak akan pernah menyesal gue memilih ini. Karena jurusan itu adalah suatu hal yang sangat krusial ya guys, yang sangat penting. Itu menentukan masa depan kita banget. Jadi 1 tahun itu worth it untuk kita gunakan merenungkan dan mengingat-ingat lagi, minta saran dari orang-orang apa yang terbaik buat kita gitu guys. Poin yang kedua adalah mental yang belum stabil. Oke guys, perlu aku ingatkan bahwa mental itu penting banget guys. Kita harus memiliki mental baja. Karena kita ini untuk masuk dunia perkuliahan itu ya beda banget sama SMA ya. Beda banget pokoknya. Kayak tantangannya juga lebih banget di perkuliahan, yang mana itu aktivitas di perkuliahan itu padat dan tuntutannya banyak. Dibutuhkan itu kita harus siap, kita harus kuat secara mental. Jadi ya menurut aku kalau misalnya kita belum siap ya mentalnya ya, contohnya tuh kayak masih dikit-dikit mudah tersinggung. Ini apa ya guys, secara general aja gue bilang ya, kayak dikit-dikit mudah stres gitu kan. Yang kayak gitu aku rasa gimana ya, harus direnungkan kembali, bukan direnungkan, harus dilatih lah ya. Karena gini, terutama terkhususnya untuk teman-teman yang dari luar kota, yang dia tuh merantau, contohnya kayak dari Sumatera merantau ke Jawa gitu. Kita udah nggak tinggal sama orang tua kita lagi. Kita benar-benar dilepas di dunia yang mungkin belum pernah kita jalani, di lingkungan yang dari berbagai latar belakang, kepribadian, dan itu pasti gimana ya?
kalau kita nggak kuat secara mental, kita bisa kalah guys. Kita bisa ya depresi lah, apalah segala macem gitu. Dari lingkungan pertemanan, dari lingkungan kuliah, ngerjain tugas gitu, kita membutuhkan kekuatan mental yang semangat gitu loh. Apapun tantangannya, gue pasti bisa. Pemikiran-pemikiran positifnya gitu harus memang benar-benar tertanam dalam hati kita, dalam pikiran kita. Jadi ya, kalau kita yang baru SMA ini, yang masih remaja menuju dewasa ini, yang masih mentalnya belum siap gitu, lebih baik ambil gap year, lebih baik ambil 1 tahun untuk melatih mental itu. Bisa minta bantuan dari orang tua. Kayak contohnya aku SMA itu nggak tinggal sama orang tua. Mulai dari SMP aku nggak tinggal sama orang tua. Aku ngekos atau bahkan pernah tinggal di rumah opung gitu, tinggal di rumah keluarga. Jadi setelah SMA, aku balik ke rumah tinggal sama orang tuaku, dan ya memang mentalku memang dibentuk di keluargaku jadinya. Memang pada saat aku setelah SMA, orang tuaku juga belum siap untuk ngelepas aku, karena mereka tahu mungkin mentalku belum kuat untuk dilepas. Akhirnya ya udah, selama gap year itu mereka ngajarin aku untuk bisa, ya harus bisa tetap kuat lah menghadapi kayak mana kepribadian orang, menghadapi gimana tantangannya. Itu sih yang paling penting, dan aku bersyukur banget aku bisa ambil gap year karena memang berubah banget guys. Mental aku bisa memang semakin kuat, dan aku bisa menghadapinya dan gak mudah stres gitu loh. Jadi kita kayak lebih besar daripada tantangan yang kita hadapi. Kita mampu melewatinya, dan itu gak instan. 1 tahun cukup. 1 tahun itu bisa merubah kita untuk memiliki mental yang lebih kuat. Jadi ya, kalau teman-teman belum kuat atau ya belum kuat secara mental, you better cut and grab a gap year. Alasan yang ketiga adalah butuh waktu mempersiapkan diri di bangku kuliah. Ini menyangkut tentang teman-teman yang belum beruntung di tes tahun ini. Mungkin kalian tes dari berbagai jalur, tapi ya belum ada yang jebol, belum ada yang masuk, so it's okay, gak apa-apa. Menurutku 1 tahun mempersiapkan diri lebih matang dan lebih intensif, sehingga tahun depan bisa lebih percaya diri dan lebih yakin bahwa 1 kursi di PTN idaman kalian udah ada untuk kalian. Mungkin ya ada beberapa alasan kenapa kita bisa belum lolos tahun ini. Bisa jadi karena kita terlalu sibuk dengan kegiatan sekolah kita, dengan organisasi kita, atau yang kedua kita belum bijak dalam mengatur waktu yang bisa kita latih selama kita gap year nanti. So ya itu worth it sih menurut aku ya. Pokoknya di gap year ini kita bisa mempersiapkan diri kita baik dalam bidang akademik maupun non-akademik guys. Seperti kita tuh bisa melatih dalam bidang time management kita juga, karena di sini kita kan sudah nggak diatur sama sekolah lagi, dimana keputusan kita sendiri yang buat. Itu juga melatih kita untuk nanti di kuliah gimana gitu loh. Di kuliah nanti kan ya mau nggak mau kan kita sendiri juga yang ngatur diri kita. Jadi ya itu worth it sih untuk bisa dilatih. Penguasaan diri kita juga itu pasti semakin meningkat kalau kita serius ya selama gap year ini. Gitu guys. Oke guys, kita sudah ada di penghujung video. Itulah dia 3 alasan terbesar kenapa sebaiknya kita ambil gap year setelah lulus SMA. Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan untuk menentukan tujuan teman-teman selanjutnya. Semoga sukses ya. God bless you.